Perilaku anak Denis Cariesta kembali jadi sorotan setelah aksinya di dalam pesawat viral di media sosial. Putranya terlihat aktif hingga berteriak dan sulit diam selama penerbangan, membuat situasi di kabin menjadi perhatian. Denis merespon dengan santai sambil tetap menegur dan mencoba menenangkan anaknya. Namun di saat yang sama, ia meminta publik memaklumi karena usia sang anak masih dalam fase perkembangan awal yang dikenal sangat aktif. Denis menegaskan bahwa ia justru lebih memilih anaknya tumbuh aktif dibanding terlalu pendiam. Ia menjelaskan kondisi tersebut sebagai bagian dari masa Golden Age, di mana anak cenderung eksploratif dan penuh energi. Menurutnya, perilaku seperti itu masih wajar untuk usia 2 tahun dan tidak bisa langsung dikaitkan dengan gangguan tertentu. Sikapnya ini memicu perdebatan. Sebagian mendukung pendekatan santai tersebut, sementara lainnya menilai perlu ada batasan lebih tegas di ruang publik seperti pesawat. Kamu cek-cek di pesawat orang nggak ada suka sama kamu, ya? Nggak boleh. No. Say sorry, mami. Oke? Don't do that. Kamu jaga dia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sabari. Ya kan katanya namanya juga bocah. Kagak ada ngerti-ngertinya acan. Ya banyak-banyak berdoa aja, mudah-mudahan penumpang yang lain kagak ikutan migrain. Maklum, namanya juga bocah. Maklumin aja. No. No screaming baby. It's not good. Kiranya kali ini private jet kali. Kalau private jet malu bujung palitan ambil koper kagak api-api. Nah ini pesawat komersil, ada penumpang lain nih. Ntar kalau di komplit malah ngomel balik. Maklumin aja, namanya juga bocah. Belum ada ngerti-ngertinya acan gitu kan. Belum pernah ngerasain diturunin dari pesawat kali. Maklum bocah. Tanggapan anak Denis dong, Kak. Gak ada yang mesti saya tanggepin. Itu anak orang, bukan anak saya, ya. Karena menurutku ya, anak orang itu memang beda-beda. Gak bisa kita samakan sama anak kita, gitu kan. Kalau misalkan anak kita didikannya seperti apa yang kita mau, ya kita gak bisa samakan sama anak orang. Dan menurut aku sama Denis itu sama-sama baru jadi ibu. Kami sama-sama baru pertama kali ngurus anak. Jadi nggak ada hakku sedikit pun untuk mengomentari Denis itu mengajarkan anaknya seperti apa. Terserah dia, belantiang, nyosinan. Yo, terserah dia mengurus anaknya kayak mana dia mau mengajarkan anaknya, itu hak dan kewajiban dia sebagai orang tua. Kalau aku, rekomendasi Kaizen dan Aubriel adalah seperti itu. Gak usah kalian suruh dia ngikuti aku, gak usah kalian suruh aku ngikuti dia ataupun siapapun. Di FYP aku tuh rame banget yang ngebahas tentang anaknya yang si Jaden itu tuh anaknya si Denis ya, karena tingkah laku anak itu. Ada yang bilang katanya anaknya super nakal, ada yang bilang apalah gitu ya. Tapi aku salut banget sama Denis yang dia tetap bilang kalau anaknya itu nggak nakal. Jadi gini guys, buat kalian yang pernah ada di posisi single parent dan punya anak, itu pasti kalian bisa merasakan gimana sensitifnya segala sesuatu hal yang berhubungan dengan anak. Waktu umur 2 tahun juga anak aku tuh termasuk anak yang super aktif. Dan posisinya saat itu juga aku masih menjadi single mom. Dulu juga aku kalau ada yang bilang anak aku nakal tuh aku
terpancing, aku tuh pasti emosi gitu. Dan kalau pendapat aku pribadi sih, anaknya tuh bukan nakal ya, jadi emang belum paham aja, dan kontrol tubuhnya itu kayak misalkan niat si anaknya itu cuma megang gitu, tapi ternyata kebablasan gitu. Nah, dari reaksi si Dennis itu aku sih paham banget ya, karena aku pernah merasakan di posisi tersebut. Tapi aku belajar satu hal saat itu, ketika aku ngerasa nggak semua orang bisa nerima anak aku, nggak semua orang bisa menganggap anak aku tuh lucu. Jadi anak aku lucu, anak aku baik, itu menurut aku pribadi. Apalagi kan kamu Dennis, kamu secara sadar kamu merekam anak kamu, terus kamu upload di sosial media. Jadi ya udah otomatis parenting ibu-ibu tuh mulai berdatangan gitu ya. Jadi yang pro dan kontra itu pasti banyak banget, dan pasti kamu udah tahu sendiri netizen Indonesia itu seperti apa. Aku pribadi dulu, keluarga aku tuh sampai bilang begini loh, dia mah anaknya nggak boleh kesenggol, kalau kesenggol nanti dia marah. Dan ujung-ujungnya ada beberapa anak yang nggak respect main sama anak aku. Jadi kalau aku pribadi dulu, ketimbang aku membela anak aku di depan orang-orang, aku lebih memilih buat menarik diri. Aku lebih memilih buat mendidik anak aku di dalam rumah. Waktu itu aku ngerasanya anak aku kontrolnya berlebih, saat itu aku ngerasa kalau anak aku tuh motorik kasarnya itu butuh lebih gitu. Makanya aku bawa anak aku ke tumbuh kembang. Nah, di situ ada terapi tuh, diterapi sehingga entah itu dari emosinya, dari kontrol geraknya itu lumayan ada perkembangan. Nah, aku yakin si Dennis ini juga udah pasti bawa anaknya ke tumbuh kembang, guys. Jadi kalau menurut aku pribadi sih ya, buat kamu Dennis ya, mendingan kamu nggak usah upload anak kamu pas lagi mereka lagi aktif-aktifnya gitu. Karena nggak semua orang beranggapan kalau anak kamu itu lucu. Nggak semua orang tuh suka anak kecil. Kamu lebih tahu lah netizen Indonesia seperti apa ya. Jadi intinya aku percaya kalau tidak ada anak yang nakal, dan aku support kamu Dennis buat kamu terus bicara yang baik-baik untuk anak kamu sendiri. Kayak misalkan kamu bilang kalau anak kamu nggak nakal, anak kamu anak yang baik, itu terus kamu ucapkan. Jadi ada anak seorang seleb sosmed, anaknya usia 2 tahun, dia lagi seneng banget lempar barang. Dan banyak barang pecah belah yang dia lempar kalau lagi jalan-jalan ke mall. Sampai mecahin iPhone guys, gak cuma satu tapi beberapa. Kemungkinan anak suka lempar barang. Pertama, bisa jadi melempar atau mendorong barang ini adalah cara anak belajar tentang sebab akibat. Kalau saya dorong atau lempar bakalan gimana ya? Oh, ternyata jadi jatuh. Tapi kok kalau saya lempar barang A dengan barang B kok beda ya suaranya? Barang A suaranya nyaring, tapi barang B kok suaranya pelan. Coba lempar barang C, kayak gimana ya suara jatuhnya? Eksperimennya dia kayak begitu caranya. Kemungkinan kedua, melempar atau mendorong benda ini adalah wujud ekspresi si anak dalam menyampaikan sesuatu. Tapi bicaranya belum begitu jelas atau kosakatanya masih kurang, sehingga yang bisa dia lakukan saat itu adalah melempar atau mendorong benda sebagai bentuk komunikasinya agar dapat perhatian. Bisa jadi juga bentuk tantrumnya dia. Kemungkinan ketiga, kebutuhan gerak motorik yang sedang butuh dipenuhi, makanya dia lempar apa aja tuh random yang saat itu ada di depannya. Nah, tapi apakah akhirnya kita jadi mewajarkan anak ketika dia masih suka lempar-lempar? Wajar, tapi bukan berarti dibiarkan atau diabaikan. Wajarnya kenapa? Karena dia masih 2 tahun, coy. Masih belajar, butuh banyak disounding, karena kalau cuma ngasih tahu beberapa kali doang, dia belum akan langsung paham saat itu juga. Harus pelan-pelan, dialog 2 arah, ada pendampingan, dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa langsung dibenturkan dengan adab di usia ini. Jangankan anak 2 tahun dah, orang dewasa aja tuh ya, udah ada tulisan segede gaban aja dilarang buang sampah di sini. Tetep buang cuma di situ. Kalau memang anaknya lagi seneng lempar-lempar, kita bisa sering fasilitasi dia bermain bola di ruangan yang cukup luas. Jadi kebutuhan motoriknya terpenuhi. Kasih bola mainan biar dia lempar ke keranjang misalnya, lempar botol plastik, dikasih apapun itu yang tidak membahayakan dan tidak merusak. Kemudian, kalau udah tahu anak kita lagi seneng lempar-lempar, maka ketika anak dibawa jalan-jalan ke area pecah belah, ya kita sementara anaknya bisa digendong dulu atau dijauhkan dari barang-barang tersebut agar tidak terjangkau sama dia. Nah, kalau kita lihat tadi ada beberapa sikap ibunya yang cukup tenang ya ketika si anak melempar barang. Ya karena dia juga mungkin diberi amanah harta berlebih, jadi nggak khawatir lah ya kalau harus ganti. Tapi saat tadi susunya tumpah pun, dilempar botolnya terus susunya tumpah, ibunya berusaha untuk melap dengan tisu seadanya loh. Ini juga kan perlu diapresiasi ya.
Anak jadi melihat bahwa ketika kita melakukan kesalahan, ya harus bertanggung jawab. Nggak cukup hanya minta maaf di lidah aja. Bakal lebih bagus lagi kalau anaknya juga diajak membersihkan bersama, sambil berdialog soal konsekuensi atas lemparannya dia. Jadi nggak cukup kalau cuma dilarang dengan no aja. Nak, kalau mau lempar-lempar, nanti kita main bola ya di lapangan. Kalau ini yang dilempar, ini punya orang, pecah, nanti pecahannya bisa melukai kulit, berdarah. Nanti kita main lempar-lempar ya, dan lain sebagainya. Ingat, nggak akan cukup satu kali dikasih tahu langsung paham. Kalau terus konsisten, kebutuhan dasar, kebutuhan gerak semua dipenuhi, fitrahnya ditumbuhkan, baca buku atau ngobrol untuk memperbanyak kosakata, insya Allah, lewat usia balita, anak udah lebih paham mana yang boleh dilempar, mana yang nggak boleh dilempar. Stop labelin anak nakal karena mereka cuma butuh media yang tepat buat menyalurkan energinya yang lagi bledak-bleduk. Pernah pengalaman juga nggak punya anak yang lagi seneng lempar-lempar? Nah, share ceritanya di kolom komentar buat bantu parent lain yang lagi ngalamin hal serupa. Katanya parenting orang kaya itu sabarnya lebih tebel.